Ya, kalau minum kopi itu jadi rasa kopi itu tidak bisa kita samaratakan teman-teman. Itu kalau kita berbicara mengenai masalah kopi. Oh ternyata begini ya. Oh dari segi rasa, oh ternyata begini ya. Jadi saya nggak pernah takut untuk bersaing. Ya, saya juga nggak pernah takut jual harga mahal. Karena saya punya kualitas. Jadi, kita sebagai disabilitas yang pertama jangan pernah menyerah terhadap keadaan, apapun keadaannya. Kalau teman-teman mau bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau teman-teman semua mau berusaha, berusaha dengan baik. Yang penting apa? Yang penting selama kita masih punya niat di dalam hati, di dalam diri kita, kalau kita itu bisa, insya Allah pasti akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat santri kreatif dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Dunia Tunanetra, Tiada Mata Tak Hilang Cahaya. Sekarang saya sudah bersama seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau saat ini juga sedang mengembangkan produk bisnis, yaitu usaha produk makanan dan minuman. Bukan hanya pembisnis hebat, beliau ini juga seorang guru di SKH IT Arfin. Tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita hari ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Wahyu Adi Prasetyo, atau yang disapa atau dipanggil dengan Pak Pras. Selamat siang Pak Pras. Iya, selamat siang Mas Wira. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mas Wira gimana, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah baik. Kita mungkin ke pertanyaan yang tidak usah terlalu berat dulu ya Pak ya. Boleh silakan. Kalau Bapak kan ini mendirikan bisnis ini kan bekerja sama dengan komunitas-komunitas ya Pak. Bagaimana sih Bapak awalnya terpikir untuk lebih menjual bisnis produk ini? Dan beberapa komunitas yang sudah bergabung dengan ke usaha Bapak ini Pak. Baik, terima kasih Mas Wira nih atas pertanyaan yang sangat luar biasa banget nih teman-teman. Sebelumnya saya pribadi izin memperkenalkan diri. Saya seperti yang dikatakan Wahyu Adi Prasetyo, biasa dipanggil dengan Pak Pras ya. Gitu. Baik teman-teman, pertanyaan dari Mas Wira ini sangat menarik sekali Mas Wira ya. Jadi awal mula saya beserta teman-teman saya itu membuat sebuah komunitas tunanetra yang bergerak di bidang kopi Mas Wira nih ya. Karena pada saat itu yang pertama kopi itu lagi in banget ya, lagi naik daun bahasanya itu, kurang lebih waktu itu sebelum COVID ya, sebelum COVID. Nah, saya beserta beberapa teman-teman saya itu berpikir gimana ya caranya supaya kami, teman-teman tunanetra itu bisa berkembang, supaya bagaimana kami sebagai teman-teman tunanetra ini tidak ketergantungan kepada orang lain gitu ya. Ya, kami berusaha gitu karena gini, anggapan orang atau stigma orang kepada tunanetra itu biasanya tunanetra itu hanya memiliki profesi sebagai tukang pijat, hanya berprofesi sebagai tukang kerupuk, atau mungkin hanya berprofesi sebagai pengamen jalanan, istilahnya seperti itu. Nah, kami atau saya pribadi bersama teman-teman saya yang lainnya itu berusaha membuat sebuah komunitas untuk mengembangkan profesi teman-teman tunanetra itu sendiri gitu ya. Awalnya kami berempat ya, saya beserta ketiga teman saya itu bergabung, kita belajar bareng ya. Awalnya sebenarnya kalau saya pribadi bersama teman saya berdua ya, owner dari Blend Coffee, Ibu Aryani ya, itu niatan kami cuman yuk kita belajar kopi yuk gitu kan. Teman saya ngomong kayak begitu, ayo gitu, di mana? Terus saya bilang, tapi mahal Bu. Saya bilang kayak gitu. Karena mahal loh Mas Wira ya dan teman-teman semua. Kalau kita mau belajar kopi itu nggak cukup 100-200 ribu. Dulu saya waktu itu pernah nanya ya, di salah satu tempat ya, itu untuk kursus barista, itu 6 kali pertemuan kurang lebih biayanya itu 450 ribu. Ya, kurang lebih segitu ya. Mungkin kalau buat orang-orang yang berada atau yang punya duit mah it's okay lah, gampang gitu. Tapi kalau buat saya pribadi yang waktu itu
masih bujangan, penghasilan pas-pasan, mikir gitu. Saya bilang, gimana Bu? Emang ada yang murah? Saya bilang ke teman saya gitu. Gitu. Iya ya, aduh. Gue juga bingung kan, teman saya kayak begitu. Ya kan, nyari-nyari ya kan, nggak ada nih. Terus kemudian teman saya itu beberapa minggu kemudian, ya alhamdulillah mungkin rezeki dari Allah juga ya Kak, saya dan teman saya itu dikasih kesempatan. Dia baca postingan di Facebook. Ada temennya yang memposting pelatihan barista khusus untuk tunanetra. Nah, khusus untuk tunanetra. Dari situ teman saya tuh bilang gitu, ayo, ini ada nih kursus buat barista tunanetra, ya kan? Wah, boleh tuh, bayar nggak? Saya bilang. Lagi-lagi untuk urusan duit nih, saya ngomong apa adanya Mas Wira ya. Jadi kembali lagi ke urusan duit. Bayar nggak? Kagak, gratis. Oke, boleh. Saya bilang, come on. Kapan nih? Nah, langsung daftar, ya kan? Itu seleksi juga Mas Wira. Jadi awalnya itu kami itu kurang lebih yang mendaftar itu ada 15 orang tunanetra. Ya, itu dari wilayah Jabodetabek. 15 orang tunanetra nih, nggak apa-apa ya saya cerita dikit ya. Jadi biar runtut gitu, kenapa sih bisa seperti ini gitu, kenapa sih bisa jadi kayak begini gitu Mas Wira ya. Jadi 15 orang kemudian disaring, kami seleksi, ya kami diwawancara atau diinterview sama owner atau sama orang yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut gitu. Mereka ternyata usut punya usut, mereka ternyata yang lucunya, mereka juga belum pernah melatih teman-teman tunanetra gitu. Jadi mereka juga nginterview ya, nginterview itu sekaligus juga ngobrol ya sama kami nih, ya sama saya gitu kan. Gimana sih caranya supaya tunanetra bisa, karena kan tunanetra beda ya. Kan kita itu harus diraba, segala sesuatu harus diraba, nggak bisa dilihat ya, secara visual nggak bisa, gitu. Jadi gimana caranya sambil ngobrol, ya udah singkat cerita dari 15 orang itu ya kami berempat ini yang terpilih. Ya kami berempat itu ya ada saya, terus ada Ibu Aryani yang satu komunitas itu paling cantik, ya terus kemudian ada Mas Ilham, ya dia juga alhamdulillah sudah punya usaha juga saat ini, terus ada Mas Sahrul juga, ya saat ini juga beliau juga sudah punya usaha bersama istrinya, terus juga dia juga bekerja juga di salah satu tempat ya sebagai pegawai di sana gitu sambil usaha juga gitu. Nah dari situlah terbentuk kami mengikuti kegiatan pelatihan ya. Jadi visi misi kami tadi yang saya bilang yaitu untuk apa? Jadi visi misi kami itu untuk bagaimana sih teman-teman tunanetra ini bukan hanya punya aktivitas ya, tapi punya profesi yang baru, yaitu sebagai barista. Kata ini jujur ya, si siapa namanya pelatihnya itu atau guru kami itu juga awal juga ragu gini, ngomong ke saya setelah kami berempat lolos ya, setelah kami berempat itu lolos gitu, itu masih banyak ngobrol dan kami masih banyak pengembangan karena awalnya mereka itu pakai alat yang ribet ya buat cara nuang kopi gitu ya, cara nuang kopi ke gelas itu pakai alat lagi. Saya bilang kayaknya nggak usah deh Bang. Kayaknya coba kita pakai kayak begini saya jelaskan tuh. Terus teman-teman saya juga nambahin, iya Bang ini kayak begini. Jadi bagaimana kita bisa nyaman? Oke, dari situ sudah. Kemudian kami terbentuk, kami membuat sebuah komunitas ya, yaitu yang dinamakan bukan Blend Coffee Specialty, tapi kalau Blend Coffee Specialty itu adalah brand kami. Tapi kami punya komunitas yaitu komunitas kopi tunanetra. Boleh silakan teman-teman di follow IG-nya komunitas kopi tunanetra. Kalau untuk Blend Coffee Specialty itu boleh di follow @blendcoffee.id ya, boleh silakan teman-teman ya, atau di Instagramnya juga sama blendcoffee.id ya, silakan boleh teman-teman di follow juga sosmed kami supaya bisa melihat kegiatan-kegiatan kami komunitas kopi tunanetra dan juga Blend Coffee Specialty di dalam beraktivitas. Nah dari situlah kemudian kami lulus, kemudian kami gimana caranya nih, kita nggak cukup sampai di sini. Jadi gimana? Kami membuat pelatihan. Alhamdulillah dari Blend Coffee Specialty sendiri itu kami membuat kegiatan pelatihan sendiri untuk barista tunanetra. Termasuk juga waktu itu kami juga di SKHT Yarvin ya, itu membuat kegiatan P5-nya itu seduh kopi ya, seduh kopi. Nah itu juga alhamdulillah karena ya
ada saya pribadi sebagai tenaga pengajarnya, kemudian juga ada guru juga di sini Bapak Agus Sulaiman juga, beliau juga pernah belajar bersama kami juga, terus bersama dibantu oleh Miss Pimal juga di dalam kegiatan P5. Alhamdulillah. Jadi promosi dikit ya. Jadi alhamdulillah di sini di SKHIT Yarfin kami sudah mencetak barista tunanetra termuda ya, termuda. Karena target kami selama ini selama membuat kegiatan pelatihan itu adalah targetnya umurnya minimal 17 tahun. Itu usia minimal. Tapi alhamdulillah di sini waktu itu ada Salwa, ada Sabrina, kemudian ada Hanis, ada Siti, ya itu usianya masih di bawah 17 tahun ya, ada yang 16, ada yang 15 tahun. Alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik dan kami juga sudah launching produk di kegiatan tersebut ya. Produk kami dari SKHIT Yarfin itu dinamakan Kopiar, Kopi Yarfin ya. Jadi sudah punya produk. Jadi kalau teman-teman semua mau pesan kopi ya, misalkan gitu, saya mau coba ini kopi dari barista-barista junior yang ada di SKHIT Yarfin, boleh silakan gitu. Nanti pesan di bisa menghubungi SKHIT Yarfin kalau mau pesan kopi ya gitu ya, atau mungkin dari Blend Coffee Specialty sendiri juga boleh silakan. Jadi itu ya, jadi sudah banyak. Dan kami juga untuk mengembangkan potensi ini Mas Wira ya, jadi bukan hanya kopi aja, kami juga di Blend Coffee Specialty itu mengembangkan divisi-divisi lain ya. Jadi kami punya divisi yang lain, yaitu kami punya divisi Blend Coffee Adventure. Jadi gimana? Jadi tadi sudah tambah satu kan profesinya sebagai barista. Nambah lagi satu sebagai apa? Tour guide. Tour guide. Iya, sebagai tour guide. Jadi bisa nggak sih teman-teman tunanetra itu jadi tour guide? Bisa. Jadi punya cerita sebelum kami Blend Coffee Specialty punya kedai ini, Mas Wira dan teman-teman ya. Jadi kami itu awalnya sebenarnya jadi tour guide, guys. Teman-teman, kami jadi tour guide. Alhamdulillah kami dari 2019 dipercaya oleh Museum Bank Indonesia, teman-teman tunanetra, untuk menjadi tour guide di Museum Bank Indonesia. Sampai detik ini, sampai sekarang. Jadi itu kami jadikan divisi baru ya, atau divisi di Blend Coffee Specialty, bukan hanya sebagai barista saja, bukan hanya kami punya produk kopi saja, tapi kami juga punya profesi sebagai tour guide ya, jadi leader di kalau ada teman-teman yang mau jelajah museum tapi ini ala tunanetra, matanya ditutup ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman seru teman-teman ya. Itu kalau orang awas, kalau ditutup matanya bisa nangis, guys. Muter keliling museum ya, di dalamnya seperti apa nggak tahu ya kan, ada rintangan apa di dalamnya seperti apa nggak tahu, ditutup matanya. Jadi mereka hanya percaya kepada teman-teman tunanetra, dan itu ekspresinya macam-macam. Ada yang takut, ada yang sedih, ada yang terharu, ada yang sampai nangis segala. Masya Allah. Jadi memang tujuan kami yang pertama tadi untuk memberikan profesi yang baru juga buat teman-teman tunanetra ya. Terus juga untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara bergaul dengan teman-teman tunanetra, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman tunanetra. Jadi sebagai edukasi. Kalau kita cuma jualan kan nggak ada edukasinya, Mas. Iya kan? Nggak ada komunikasi, nggak ada edukasinya. Jadi orang nggak tahu nih caranya kalau mau gandeng tunanetra gimana, jangan main asal tarik gitu kan. Bahaya gitu, karena bisa jatuh, atau misalkan main dia di depan didorong dari belakang, itu bisa jatuh ya. Jadi itu juga sebagai edukasi juga teman-teman ya. Jadi seperti itu Mas, tujuan kami membentuk sebuah komunitas, dan komunitas kami juga banyak sekali kerjasama dengan pihak lain ya, yang selama ini dipercaya. Kami masih dipercaya kalau setiap ada event dari Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya ya. Alhamdulillah itu setiap mereka mengadakan event pasti melibatkan dari Blend Coffee, dan juga banyak organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas lain ya, baik itu komunitas dari teman-teman tunanetra sendiri ataupun dari komunitas-komunitas non tunanetra atau orang-orang awas. Terus kami juga bukan hanya berjualan, bukan hanya mencari income saja, tapi kami juga mengundang juga teman-teman semua untuk berpartisipasi. Kami punya kegiatan yang namanya Kopi Berkah ya. Jadi kami setiap Jumat ya, kalau memang ada komunitas manapun yang punya acara terus kemudian mengajukan
apa namanya, kopi gratis atau kopi berkah, boleh silakan. Dan teman-teman yang mau donasi juga boleh silakan ke tempat kami gitu, ke Blend Coffee Specialty untuk kopi ya terutama gitu Mas Wira, mungkin itu. Oke. Kan tadi Bapak sudah menceritakan ya bagaimana Blend Coffee Specialty ini terbentuk ya Pak ya. Kalau untuk varian-varian yang biasanya Bapak jual atau Bapak produksi untuk saat ini varian apa aja? Kalau untuk jenis kopi banyak ya yang kopi-kopi lagi hit sekarang ya, kopi susu gula aren, terus kemudian vanilla latte ya, terus kemudian kopi-kopi yang lain. Tapi kami juga punya kopi best seller nih Mas, namanya Paradis Kopi ya. Itu campuran antara 2 jenis kopi dan juga 2 jenis varian rasa ya, Paradis Kopi. Itu kopinya Masya Allah mantep banget ya. Itu yang ngajarin resepnya itu Mas Wira, itu adalah barista ex napi atau narapidana. Dia bekas narapidana dulu ya gitu. Itu yang mengajarkan resep itu beliau. Subhanallah, luar biasa ya. Gitu, itu yang mengajarkan beliau, dan alhamdulillah ilmunya masih terpakai sampai dengan sekarang. Jadi teman-teman yang ikut kelas-kelas di Blend Coffee Specialty itu apa namanya bisa merasakan gitu ya. Kalau yang mau beli juga bisa. Terus juga kemudian produk-produk yang lainnya kayak teh segala macam non coffee-nya juga ada. Jadi jangan khawatir gitu teman-teman, boleh silakan di pesan, di order gitu ya. Tapi mohon maaf nih teman-teman, just information nih buat teman-teman. Jadi sementara waktu kami dari Blend Coffee Specialty itu masih belum punya tempat ya untuk apa namanya buka kedai, karena waktu itu apa istilahnya kontraknya sudah habis dan kami belum dapat tempat yang cocok, belum dapat tempat yang pas. Jadi untuk sementara hanya by online saja untuk pemesanan gitu Mas Wira. Oke. Berarti sulit ya mengembangkan sebuah produk bisnis yang ya bisa dibilang bisnis kopi ya digemari banyak orang juga. Kemudian ya apalagi kalau misalnya bisnis itu bisa terjual habis dan ya kalau bisa laku keras gitu. Oke, Bapak Pras kan biasanya ya kalau setiap pembisnis atau yang menjual bisnis itu kan banyak sekali ada customer atau pembeli yang ya mungkin ya ada yang pernah nggak sih Bapak dikomplain customer ini mungkin ini produknya masih harus ada yang harus diperbaiki atau mungkin kurang bagus dan yang lain-lainnya. Pernah nggak sih di Bapak ketika dikomplain oleh sama customer gitu ya? Iya, baik. Yang namanya kita usaha ya kan pasti ada rintangan halangan ya. Jadi nggak apa istilahnya kayak membalikan telapak tangan, tidak. Jadi yang namanya orang melakukan usaha itu berproses ya. Semua pengusaha itu pasti berproses dari nol ya. Sama kayak Blend Coffee Specialty juga berproses dari nol. Kemudian juga saya juga alhamdulillah Allah berikan kesempatan juga untuk membuka usaha mandiri ya. Saya juga punya usaha juga nih kebetulan teman-teman Mas Wira ya. Usaha mandiri ya, yaitu cemilan nih. Nah, jadi ini buat teman kopi. Ya, buat teman kopi. Masa nggak ada kopi nggak ada cemilannya ya kan? Nggak ada kopi nggak ada kopi nggak ada cemilannya. Nah ini ada cemilannya, tinggal kopinya yang belum ada. Mana kopinya Mas? Ya kan? Nah, ini ada cemilannya teman-teman ya. Ini contoh produk juga ya. Nah, jadi ini pengembangannya juga istilahnya
cukup lama juga, sama seperti blend kopi specialty juga cukup lama bagaimana sih bisa menghasilkan sebuah rasa yang pas sama masyarakat, sama anak muda, sama anak-anak kekinian, sama nih cemilan saya juga. Ini juga apa ya istilahnya ya kayak lagu dah, jatuh bangun aku gitu. Ya kayak lagu dangdut, tekan Mas Wiranya. Jangan sampai saya nyanyi nih ya gitu. Jadi jatuh bangun juga, jadi memang ya butuh perjuangan juga ya, tapi asik kok kalau kita bisa menikmati dan kalau bisa menjiwai setiap usahanya itu. Nah terus kemudian kalau ada komplain gak sih? Ada pasti. Ya ada ya, saya pernah dikomplain ya kopinya apa namanya kurang pahit atau kurang strong ya, atau ini susunya terlalu banyak jadinya kemanisan. Itu sudah bukan apa ya istilahnya, sudah menjadi makanan kami sehari-hari gitu, dan ya kami harus terima resikonya gitu. Bahkan kalau kami pribadi itu berani apa istilahnya, kalau memang tidak pas rasanya boleh tukar silakan gitu. Jadi silakan boleh gitu, memang seperti itu gitu apa SOP-nya gitu. Jadi makanya setiap kami apa namanya berjualan ya, itu ketika ada customer yang pesen kita tanya dulu kopinya mau jenis apa, terus kemudian tingkat kepahitannya seberapa, tingkat kemanisannya seberapa, terus kemudian kalau kita lebih jauh lagi mau perbandingannya berapa banding berapa. Biasanya kalau orang yang suka kopi itu tahu gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu aja kami sudah menerapkan seperti itu. Kadang-kadang masih komplain gitu ya, entah itu nanti rasanya yang flat lah atau datar, tidak ada rasa, rasanya tidak keluar dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada customer kita? Sebenarnya gini, ini yang harus dipahamin juga nih sama teman-teman semua ya, kalau minum kopi itu, jadi rasa kopi itu tidak bisa kita samaratakan teman-teman. Itu kalau kita berbicara mengenai masalah kopi ya. Mungkin kalau standar barista A rasa kopi misalkan kita ambil cappuccino lah seperti ini, belum tentu nanti di customer itu pas gitu loh rasanya. Makanya istilahnya gimana ya, cocok-cocokan gitu loh. Walaupun kadang gini teman-teman ya, Mas Wira juga ya gitu, kalau ini ntar coba main-main ke kedai kopi dah. Kadang-kadang gini, misalkan kita sama-sama pesen nih di tempat yang berbeda, sama-sama kita pesen kopi cappuccino, contoh ya Mas Wira ya, cappuccino itu di kedai A sama di kedai B, walaupun dengan kopi jenis yang sama, rasio atau racikan yang sama, itu bisa jadi beda rasanya. Itu kenapa bisa kayak begitu? Nah itu dia, karena mereka itu ya tangannya masing-masing, setiap barista itu masing-masing. Saya aja walaupun dengan takaran dan racikan yang sama, kadang-kadang rasa itu bisa jadi beda gitu. Gitu, nggak tahu, kalau kata guru saya, ini tergantung mood nih gitu. Tapi nggak tahu juga ya, Allahu alam dah kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang teman-teman juga harus paham dulu gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk tahu-tahu langsung dimarahin tuh baristanya. Mas gimana sih? Kok bikin kopi kagak enak? Kok bikin kopi pahit banget? Ini rasa ini apa? Nah, itu. Saya juga pernah diomelin kayak begitu sama customer. Iya, diomelin kayak begitu. Mas gimana sih? Bikin kopinya kok keenceran? Nah, lo keenceran dong. Ya kan? Padahal saya sudah takaran sudah sesuai dengan rasio. Ya kan? Saya bilang gini, ya sudah Pak, baik, kami ganti untuk kopinya. Saya tanya lagi, takarannya seberapa, rasionya seberapa, Bapak biasa seperti apa, gitu ya. Terus sudah saya buatkan sesuai dengan kehendak dan keinginan beliau, ya kan? Karena apa? Di awal beliau tidak ngomong gimana sesuai dengan takaran bla 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 yang sesuai beliau kehendaki kan? Ya kami kan bikin kan sesuai dengan SOP kita, ya kan? Nah, habis itu saya suruh coba tuh, ketika customernya pulang, teman-teman saya yang ada di situ, ya ada beberapa barista yang di situ, saya suruh cobain dah. Emang iya, keenceran. gitu. Enggak, pas kok gitu kan, gitu. Ya sudah, dari situ kita belajar, gitu. Itu fungsinya. Jadi ya edukasi buat diri kita sendiri dan juga edukasi ke customer atau ke orang lain juga. Sama kayak produk saya juga kayak gitu. Jadi ya rasanya terlalu pedes lah, rasanya kurang garing lah, atau dari kemasannya kurang menarik lah. Jadi ya itu pasti ada komplainan seperti itu. Jadi untuk masukan buat kita, gitu Mas Wira. Oke.
kan selain produk kopi tadi Bapak bilang jual makanan juga ya Pak ya. Cemilan ringan nih. Cemilan ringan itu yang dijual biasanya apa aja Pak? Baik, jadi kalau ini kan kami berusaha untuk melengkapi ya saya gitu kan, untuk melengkapi kopi. Jadi ini kami ada produk itu ada basreng dan juga otak-otak ya, ada varian original dan juga pedas. Nah ini cocok nih buat teman-teman buat ngopi-ngopi di rumah, buat teman-teman ngeteh-ngeteh di rumah gitu. Jadi hanya itu aja sih sebenarnya ya. Kalau yang lainnya kayak misalkan kalau dulu pas kami masih punya kedai itu kami punya makanan-makanan kudapan-kudapan lain, misalkan kayak sosis bakar, terus kayak misalkan kayak mie-mian, mie goreng, mie rebus dan lain sebagainya. Itu kami ada sebagai pelengkap. Terus juga ditambah lagi dengan kriukan ya, istilahnya seperti itu gitu Mas. Oke. Kan kriukan. Oke. Pak Pras. Biasanya kalau misalnya untuk cemilannya itu yang Bapak jual untuk masalah harga ini ada harga berapa aja? Menarik sekali nih pertanyaan Mas Wira ya. Saya berusaha menyediakan produk itu yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Mas Wira. Ya, gimana kok bisa seperti itu? Jadi ya murah meriah aja. Kami menyesuaikan dengan budget kantong ya dari masyarakat atau dari konsumen. Jadi yang pertama kami dari produk saya yang namanya Dikriukin. Itu produk cemilannya itu mulai dari kemasan Rp2.000 ya, kemasan kecil. Itu biasanya ada di warung-warung karena saya juga sudah mensuplai ke beberapa warung ya teman-teman, jadi juga bisa dinikmatin juga ya, baru hanya sekitaran di daerah Pamulang sih, tapi ya alhamdulillah sudah bisa didistribusikan ya ke warung-warung. Jadi itu untuk kalangan ya ibu-ibu rumah tangga yang hanya sekedar mau ngemil gitu kan, hanya sekedar mau buat ya entah itu kembalian dan yang sebagainya, dan itu alhamdulillah responnya juga cukup bagus. Terus di atasnya itu ada kemasan 5.000 ya, di atas kemasan 2.000 ada kemasan 5.000 ya. Terus di atas lagi kemasan 10.000 yang kemasan medium 10.000. Terus kemudian kemasan large yang besar itu ada yang 25.000, itu kemasan 1/4 kilo atau 250 gram. Sama yang terakhir 30.000 itu yang paling besar dan juga dia pakai toples, itu harganya Rp30.000 gitu. Jadi bisa dijangkau oleh berbagai macam kalangan Mas Wira. Memang ya, jadi gimana sih kita itu bisa menyesuaikan diri. Jadi kan kadang-kadang kalau produk itu orang cuman aku mau jual di kalangan orang-orang berduit, aku ya. Tapi kalau saya bisa ke semua kalangan, insya Allah ada kemasannya. Mau minta ukuran berapa saja bisa, dan juga itu tidak mengurangi rasa dan juga kualitas dari produk yang kami buat gitu Mas. Kalau biasanya yang lebih Bapak yang lebih sering membeli, Bapak sudah pernah belum memasarkan produk-produk ini ke ya, tidak hanya di sekitaran sekolah atau Bapak pernah nggak memasarkan produk ke luar? Oke, baik. Jadi alhamdulillah kami juga sering memasarkan produknya dari bazar ke bazar. Ya, jadi ikut kalau ada event kegiatan bazar masukin. Terus juga setiap 1 minggu sekali atau ini saya nitip produk saya ke adik saya yang bekerja di kantor wali kota, dan itu alhamdulillah responnya lumayan bagus ya. Jadi kemasannya juga disesuaikan. Nggak mungkin kan saya jual di wali kota kemasannya yang kecil yang harga 2.000, nggak. Tapi saya kemasannya kemasan medium ya. Kemasannya kemasan medium. Terus juga
kalau ada kegiatan-kegiatan, ada yang mau order buat tambahan-tambahan snack, itu juga bisa. Alhamdulillah juga sudah kami juga sudah bisa melayani gitu Mas. Jadi nggak cuman hanya di satu tempat saja gitu kami jual di warung-warung aja, enggak, tapi kemana-mana gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, kan biasanya nih ya Pak, dalam berbisnis orang-orang tuh pasti beranggapan ya, waduh, berbisnis tuh mungkin ya mungkin kalau bagi orang-orang yang pertama memulai bisnis tuh, waduh ini kok sulit banget gitu. Memasarkan produk kok produkku nggak laku-laku gitu, padahal udah berapa tahun. Oke, paham. Terus gimana sih Bapak memotivasi orang-orang yang produknya ini ya misalkan belum laku di pasaran laku gitu di ya. pasaran, terus ya mungkin dia belum berani mencoba dari nol dulu, pelan-pelan dulu gitu. Oke. Ya sampai benar-benar terjual habis. Bapak ada nggak sih bisa memotivasi ya mereka yang? Iya, baik, terima kasih Mas Wira ya. Sebenarnya memang ini bisa dibilang ya susah gampang. Sebenarnya gini, yang namanya orang usaha intinya satu, punya kemauan. Ya, punya kemauan, punya usaha yang gigih, itu aja dulu deh. Gitu loh. Yang namanya produk, kebanyakan orang kenapa kok di itu nggak mau gitu loh untuk membuka usaha sendiri, membuka usaha mandiri, karena apa? Takut nggak laku. Takut nggak laku. Saya juga awalnya kayak gitu. Saya mikir, nih, gue jualan apa ya? Ya, saya bukan hanya kriukan doang gitu ya. Gitu. Jadi saya juga sudah merambah ke sebelum jualan kriukan ya ke harga-harga yang mahal, kayak jualan kopi dari Blend Coffee, terus juga jualan dimsum. Ya kan? Memang hasilnya ya istilahnya lumayan, tapi harganya juga lumayan kan. Dan itu tidak bisa dinikmatin sama semua kalangan. Saya cari usaha apa ya? Tapi yang penting adalah kemauan dari kita. Kalau kita tidak mau dan kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan tahu respon orang-orang yang ada di sekitar kita itu kayak gimana, Mas. Iya, jadi gitu. Ya, yang namanya laku atau tidak laku, ya itulah yang namanya bisnis. Itu yang namanya usaha. Ya, jadi dari situ kalau misalkan nih barangnya tadi yang dibilang sama Mas Wira, misalkan kalau sudah dipasarkan, tapi ternyata nggak laku-laku gimana? Kita evaluasi. Salahnya di bagian apa? Ya, entah itu bagian kemasannya, entah itu dari rasanya, entah itu dari cara pendistribusian yang kurang tepat. Jadi kita evaluasi semuanya. Gitu. Jadi ya yang penting adalah tadi yang saya bilang. Jadi niat, yang pertama itu niat, dan yang kedua itu adalah usaha yang gigih. Jadi jangan pernah putus asa. Ya, jadi pokoknya niat dulu, saya mau usaha. Jadi nggak usah takut untuk hasilnya. Kalau saya gini, dulu saya pernah dengar seorang entrepreneur, seorang entrepreneur gini. Kalau usaha, ya kan, jangan pernah takut dengan hasil yang diperoleh. Tapi berusahalah segigih mungkin atau setekun mungkin supaya bagaimana usaha tersebut bisa menghasilkan sesuatu. Jadi prosesnya, proses bagaimana kita berusaha itulah. Gitu. Memang ya kita yang namanya usaha kan pengen dapat untung, bener nggak? Benar. Ya, yang namanya usaha kita pengen dapat untung pasti. Tapi kan itu semua proses. Jadi gimana cara kita belajar dari kegagalan itu adalah sebuah proses. Saya percaya dan saya yakin bahwa yang namanya setiap keberhasilan itu ya pasti akan tercapai tergantung daripada tingkat usahanya kita. Dan saya berprinsip bahwa kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Bagaimana nih kita bisa membuat mindset atau pemikiran kita itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan hal-hal yang benar-benar bermanfaat gitu, istilahnya seperti itu gitu loh, Mas. Gitu, Mas Wira. Jadi pokoknya buat para calon pengusaha baru, terus saya juga ini masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Kalau saya lihat produk orang, wow, oh ternyata begini ya,
oh dari segi rasa, oh ternyata begini ya. Jadi saya nggak pernah takut untuk bersaing. Ya, saya juga nggak pernah takut jual harga mahal, karena saya punya kualitas. Gitu, silakan gitu. Karena setiap barang itu, setiap produk itu pasti ada konsumennya sendiri-sendiri dan ada rezekinya masing-masing. Jadi jangan pernah takut. Kalau belum laku, buat para pengusaha-pengusaha baru terus berusaha, terus kembangkan, terus berinovasi ya dari produk-produk teman-teman semua. Gitu Mas Wira. Oke, Pak, supaya lebih mencairkan suasana ini ya, kan ini sedikit ada gimana Pak? Mau nggak kita sedikit main games ya Pak ya? Boleh nggak Pak? Gimana itu gimana? Jadi nama gamesnya adalah Bapak tinggal jawab pertanyaan Wira aja. Oke. Suka atau nggak suka? Oke. Gamesnya gampang aja, jadi nggak usah terlalu dibuat susah atau gimana. Siap. Oke, contohnya kalau misalnya Jadi deg-degan ini guys. kalau misalnya Wira nanya, Bapak lebih suka ngopi pagi atau suka ngopi malam gitu misalnya. Oke, baik. Siap. Saya paham Mas Wira. Oke. Oke, kita mulai ya Pak ya. Baik, Dari siap. Oke, pertanyaan pertama. Pak Pras, lebih suka kopi dicampur susu atau kopi yang tidak dicampur susu? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saya tidak campur susu. Oke. Yang kedua, Pak Pras kalau ngopi itu lebih suka sendiri atau rame-rame? 1, 2, 3. Rame-rame. Oke. Pak Pras lebih suka ngopi di luar atau lebih enak bikin sendiri? 1, 2, 3. Bikin sendiri. Oke. Pak Pras kalau misalnya ngopi itu lebih suka kopi panas atau kopi dingin? 1, Panas. 2, 3. Oke. Pak Pras lebih suka kopi yang dicampur sama es batu atau enggak dicampur es batu? Tidak dicampur es batu. Oke. Untuk coba kita sebelum ini ya, kita review satu-satu dulu. Tadi Pak Pras bilang lebih suka kopi yang nggak dicampur susu, itu kenapa Pak? Saya lebih suka kopi yang original, kopi yang pahit supaya bisa keluar cita rasa kopi yang sebenarnya gitu. Terus juga nggak tahu ya, saya kalau kopi dicampur-campur, jangankan dicampur susu, kopi dicampur gula saja itu asam lambung saya itu langsung naik ya. Jadi nggak tahu dah, saya memang dari dulu nggak bisa gitu. Kalau kopi asli nih ya, kopi asli dicampur pakai susu atau pakai gula lah minimal itu nggak bisa. Gitu. Terus tadi Bapak lebih suka ngopi sendiri atau rame-rame? Bapak jawabnya rame-rame, why? Kenapa saya suka rame-rame? Enak, sambil ngobrol-ngobrol gitu, sambil menikmati secangkir kopi yang hangat, yang nikmat. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing juga sama teman-teman gitu, karena saya orangnya bawel gitu. Lebih suka ngobrol, lebih suka tempat-tempat keramaian lah istilahnya gitu loh, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Terus Pak Pras lebih suka kopi panas atau kopi dingin? Kopi panas. Saya lebih suka kopi panas karena saya bisa merasakan cita rasa kopi itu mulai dari kopi panas sampai kopi itu panas, dari diseduh sampai kopi itu dingin. Karena kopi itu, kalau Mas Wira suka minum kopi atau pernah minum kopi, kopi yang asli itu kalau dari panas nanti sampai ke dingin itu rasanya pasti berubah.
Nah, itu cita rasanya yang bisa kita nikmatin. Saya kalau orang-orang kalau minum kopi mungkin hanya hitungan menit. Kalau saya satu gelas kopi itu bisa berjam-jam. Gitu. Kalau saya satu gelas kopi itu, satu cangkir kopi itu bisa, ya kalau misalkan itu diminum terus paling cepat sejam. Gitu. Jadi saya bisa lama-lama kalau minum kopi. Jadi dari panas sampai dingin. Kadang-kadang orang kan suka, oh begitu panas langsung diminum. Tapi kalau saya kadang-kadang, saya cobain dulu nih rasanya panas gimana, nanti dingin gimana. Gitu. Terus Pak Pras lebih suka kopi yang nggak dicampur es daripada dicampur es. Tadi saya jawabnya lebih suka yang nggak dicampur es, ya kan? Jadi untuk apa lebih suka nggak dicampur es? Jadi kalau dicampur es batu, kopi itu nanti cita rasanya akan hilang, karena es batu itu akan mencair. Gitu, jadi cita rasanya akan hilang. Lebih enak itu yang hangat atau yang dari posisi panas gitu. Kalau dicampur es batu nanti es batunya cair, rasanya hilang dong. Gitu. Jadi nggak keluar dong rasanya. Iya. Oke, Pak Pras, mungkin ada nggak sih ini pesan-pesan yang bisa Bapak berikan kepada teman-teman disabilitas, terutama apalagi kita hari ini sedang memperingati Hari Disabilitas ya Pak ya. Hari Disabilitas Internasional. Iya betul. Gimana sih, terutama dalam dunia bisnis, ada nggak Bapak pesan-pesan yang mau diberikan ke teman-teman supaya teman-teman itu bisa ya, orang tunanetra itu sebenarnya bisa tahu berbisnis, nggak hanya orang awas gitu. Dia bisa tahu memasarkan produknya, asalkan dia memasarkannya itu intinya customer suka gitu dengan produknya. Bapak ada nggak yang mau disampaikan ke santri kreatif? Oke, buat teman-teman semua, teman-teman santri kreatif, jadi kita sebagai disabilitas yang pertama jangan pernah menyerah terhadap keadaan, apapun keadaannya. Kalau teman-teman mau bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau teman-teman semua mau berusaha, berusaha dengan baik. Yang penting apa? Yang penting selama kita masih punya niat di dalam hati, di dalam diri kita, kalau kita itu bisa, insya Allah pasti akan bisa. Karena kalau buat saya pribadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Selama masih bisa diraba, masih bisa dirasakan, ya. Karena kita sebagai disabilitas mungkin hanya satu saja yang tidak berfungsi di dalam diri kita, tapi banyak fungsi-fungsi tubuh lain yang masih bisa kita maksimalkan. Jadi terus berusaha, jangan pernah menyerah dengan apapun, karena kondisi zaman, keadaan kita itu makin lama bukan semakin mudah ya, tapi makin lama itu semakin sulit. Jadi mari kita berjuang bersama-sama teman-teman, semangat terus di dalam meraih prestasi, semangat terus di dalam berusaha apapun bentuknya tadi yang saya bilang, baik itu menjadi seorang pegawai, baik itu menjadi seorang pengusaha ya, di dalam bekerja apapun ataupun di dalam belajar, terus bersemangat dan luruskan niat dan juga tekad kita untuk berusaha. Saya yakin kita pasti bisa, walaupun kita disabilitas, pasti bisa. Berarti kita hari ini banyak belajar ya teman-teman ya dari Bapak Pras, bahwa ya dalam berbisnis itu kita harus punya kemauan ya, yang kayak tadi Bapak bilang gitu. Harus punya kemauan, harus benar-benar ini produk kita pasti bisa kita pasarkan keluar, asalkan customer suka dengan produk kita, kualitasnya bagus, itu yang paling penting ya Pak ya. Betul. Harganya bagus juga, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ya. Betul. Yang aman di kantong customer ya itu pasti. pasti itu yang dicari ya. udah aman di kantong, rasanya nikmat pula. itu pasti luar biasa itu ya kan. Yang penting murah ya kan, banyak rasanya enak. Ya itu yang penting, teman-teman, jangan pernah berhenti untuk terus
mengembangkan usaha yang teman-teman sedang jalani saat ini. Pokoknya kalian tuh harus yakin bahwa apapun usaha yang kalian jalani itu pasti akan membuahkan hasil yang akan kalian rasakan juga nantinya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Bapak Pras. Iya, sama-sama nih buat Mas Wira juga. Menghadiri podcast ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga inspirasi atau ilmu-ilmu yang dihadirkan di sini bisa membuat teman-teman itu terus berkarya lebih banyak lagi, berusaha lebih giat lagi, dan juga teman-teman bisa lebih dapat banyak lebih dapat ilmu yang baru lagi nantinya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini. Jangan lupa bagi yang mau memesan produk Bapak tadi di mana, Pak? Iya, yang mau pesan silakan ya hubungi saja di Instagram ya, di Instagramnya dikopiin karena produk saya itu dikopiin awalnya ya, dikopiin official. Jadi saya bikinnya itu dikopiin official itu by Instagram, silakan di follow ya kalau mau pesan boleh, atau bisa langsung telepon atau WhatsApp ke nomor 081 234 90 2300. Oke, teman-teman jangan lupa karena ini produk, apalagi produk kopi ya. Produk kopi itu apalagi bagi teman-teman yang suka ngopi ini cocok banget cocok ya kan? banget. Iya, betul. Oke. Mungkin untuk episode hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Wahyu Adi Prasetyo sudah meng-sharing ilmunya untuk bukan hanya untuk Wira, untuk semua teman-teman yang sedang menonton. Semoga Bapak Pras selalu dilancarkan bisnisnya, produknya cepat laku. Amin. Dan ya banyak, juga hanya produknya tidak hanya dipasarkan sampai ke luar seperti yang Bapak bilang tadi ya, bahkan sampai ke daerah-daerah lain. Amin, mudah-mudahan bisa berkembang lagi nih. Oke, baik teman-teman, sekian dulu podcast pada hari ini. Terima kasih bagi yang teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalian selalu share video ini ke semoga kalian bisa mengambil ilmu yang lebih banyak dan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin itu dari saya tutup podcast ini dan sampai jumpa kembali pada podcast yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.